Kembali lagi bareng Mimi di kesempatan ini. Di video kali ini tuh merupakan episode kelima dari anime The Beginning After the End yang nyeritain si bocil Arthur yang merupakan reinkarnasi dari seorang Raja Tirani. Tapi sebelum lanjut, buat kalian yang belum nonton dari episode 1-4, buruan cek di kolom komentar atau langsung sikat playlistnya biar nggak pelungak-pelongok pas lagi nonton episode 5-nya. Oke, tanpa cincong, langsung gaskeun ke videonya yaitu episode 5. Begitu tiba di desa Elf, Arthur langsung ditangkap dan diancam dengan pedang karena kebencian mendalam para elf terhadap manusia. Ia kemudian menoleh pada Thesia, berharap gadis itu membelanya. Namun, Thesia hanya memandangnya dingin tanpa sepatah kata, membuat Arthur merasa dikhianati. Ia mengira Thesia telah menyebabnya agar dapat membunuh Arthur. Ini mengingatkannya pada masa lalu yang penuh dengan pengkhianatan. Saat para elf bersiap mengeksekusinya, Thesia tetap diam. Namun begitu mendengar mereka benar-benar berniat membunuh Arthur, ia akhirnya angkat bicara dan memerintahkan mereka untuk berhenti. Meskipun penjaga menuduh Arthur berbahaya, Thesia bersikeras bahwa Arthur tidak bersalah. Ia justru adalah alasan Thesia bisa pulang. Sayangnya, para penjaga menolak percaya dan menduga Arthur telah mencuci otak Thesia. Ketegangan mereda ketika seorang pria bernama Virion muncul. Ia adalah kakek Thesia dan mantan Raja Elf, sosok bijaksana yang mempercayai kata-kata Thesia. Virion meminta maaf kepada Arthur atas perlakuan kasar yang diterimanya, meskipun tetap waspada terhadap kedatangan mendadak sang putri bersama manusia asing. Arthur pun merasa lega karena nyawanya terselamatkan, tapi juga terkejut karena selama perjalanan Thesia tak pernah mengatakan bahwa dirinya adalah seorang putri. Ternyata Thesia memang tidak merasa perlu memberitahu Arthur bahwa dirinya adalah seorang putri. Saat itu juga orang tuanya datang setelah mendengar kabar kepulangan putri mereka. Thesia pun langsung berlari memeluk mereka, meluapkan rasa rindu yang selama ini ia pendam. Mengetahui bahwa Thesia adalah seorang putri, berarti orang tuanya adalah raja dan ratu kerajaan Eleanor. Namun, berbeda dengan Virion yang bijaksana, ayah Thesia langsung menunjukkan permusuhan pada Arthur. Ia menuntut penjelasan mengapa ada manusia di kerajaannya dan segera memerintahkan agar Arthur ditangkap dan dieksekusi. Tapi para prajurit tak bergerak karena Virion telah lebih dulu memerintahkan mereka untuk membiarkan Arthur dan tak satupun dari mereka berani menentangnya. Virion menjelaskan bahwa Arthur adalah penyelamat Thesia, seseorang yang telah menolong cucunya pulang ke rumah. Thesia pun mendukung kakeknya meminta agar Arthur diperlakukan sebagai tamu kerajaan. Sang raja pun akhirnya setuju karena tidak ingin memicu kemarahan Thesia. Setelah kesalahpahaman selesai, rombongan bersiap menuju istana. Namun sebelum mereka berangkat, Virion berkata bahwa ia ingin berbicara dengan Arthur nanti. Arthur bisa merasakan kekuatan besar dari pria itu, sehingga ia berusaha untuk tetap waspada. Tapi sebelum sempat memikirkan lebih jauh, Thesia sudah menariknya bersemangat memperlihatkan keindahan sekeliling kerajaan elf. Ini adalah pertama kalinya Arthur menyaksikan langsung negeri para elf dan ia benar-benar takjub melihat betapa berbeda dan mempesonanya tempat itu dibandingkan kerajaan manusia. Setibanya di tengah kota, Arthur merasakan prasangka kuat dari para elf yang menghentikan aktivitas mereka hanya untuk menatapnya. Meskipun demikian, tidak ada yang mengatakan hal buruk karena ia kini resmi dianggap tamu kerajaan. Hanya Thesia yang memperlakukannya dengan ramah. Arthur masih bingung kenapa Thesia tidak segera turun tangan saat ia hampir dibunuh oleh penjaga, sementara rasa sakit di dadanya semakin parah. Namun, ia belum mengetahui penyebabnya. Setibanya di istana, Thesia disambut hangat oleh para pelayan. Ia meminta agar Arthur diperlakukan dengan baik, meskipun ia manusia. Setelah itu, Thesia bertanya apakah Arthur ingin berbicara dengannya atau bahkan bermain. Namun, Arthur merasa perlu berbicara dengan orang tua Thesia terlebih dahulu untuk menjelaskan kejadian yang sebenarnya. Mereka pun menuju ruang pertemuan, di mana Thesia juga ikut karena tidak ingin ditinggalkan. Sambil berbicara, Thesia menyarankan menyiapkan camilan, dan pertemuan itu pun berubah menjadi acara minum teh. Namun, mereka
tetap memiliki banyak hal penting untuk dibahas. Alduin, yang merupakan ayah Thesia, memperkenalkan dirinya sebagai Raja Eleanor, dan ibunya, Merial, juga hadir. Begitu pula Virion, yang merupakan kakek Thesia, turut menemani. Arthur memperkenalkan diri sebagai rakyat biasa dari kerajaan Sapin, sangat menyadari bahwa manusia sepertinya tidak akan diterima begitu saja di Eleanor, apalagi bertemu keluarga kerajaan. Alduin terkejut melihat kedewasaan Arthur meskipun masih muda dan ingin mendengar dengan jelas apa yang terjadi pada Thesia. Arthur pun mulai menceritakan kisahnya, bagaimana ia terpisah dari keluarga setelah serangan bandit dan tersesat di hutan elf tanpa menyebutkan pertemuannya dengan Sylvia. Lalu ia menjelaskan bagaimana ia menemukan Thesia yang sedang diculik oleh para pedagang budak. Alduin pun saat itu marah mendengar bahwa ada manusia yang berani memperjualbelikan Thesia. Arthur mengingatkan bahwa perdagangan budak juga pernah dilakukan oleh para elf. Virion kemudian bertanya bagaimana Arthur berhasil menyelamatkan Thesia, dan Arthur menjawab bahwa ia membunuh para pedagang budak itu. Seorang penjaga meragukan cerita ini, tetapi Virion langsung menyuruhnya diam karena Arthur tidak tampak seperti berbohong. Alduin akhirnya mengatakan bahwa ia mempercayai cerita Arthur. Setelah semua terungkap, Arthur menyampaikan permintaannya, yaitu ia ingin bantuan untuk pulang ke rumah karena setelah diserang bandit, ia tersesat di hutan. Alduin pun kemudian marah besar mendengar permintaan seorang manusia kepada keluarga kerajaan elf. Arthur merasa bahwa setelah semua usaha untuk mengantar Thesia pulang, sudah sewajarnya keluarga kerajaan membalas kebaikannya. Selain itu, jika Alduin menolak membantunya, ia harus menghadapi kemarahan Thesia yang merupakan sesuatu yang tidak ingin dilakukannya. Akhirnya, Alduin setuju untuk membantu, meski portal teleportasi yang mengarah ke kerajaan Sapin yang biasa digunakan untuk pertemuan para pemimpin hanya bisa digunakan setiap 7 tahun sekali, dan secara kebetulan pertemuan terakhir para pemimpin suku baru saja terjadi 2 tahun lalu. Itu berarti Arthur harus menunggu 5 tahun lagi. Namun, Alduin tidak ingin membiarkan seorang manusia tinggal di Eleanor selama itu. Ia memutuskan untuk mengirimkan prajurit untuk mengantar Arthur pulang secepatnya. Arthur kemudian berterima kasih atas bantuan Alduin, meski rasa sakit di dadanya semakin parah dan Virion mulai menyadari ada yang tidak beres dengan kondisinya. Setelah mandi, Arthur merasa sedikit lebih baik saat berdiri di balkon, berharap udara segar bisa meredakan rasa sakit. Saat itu, ia melihat Thesia bersama orang tuanya di balkon lantai atas. Melihat mereka bersama mengingatkannya pada orang tuanya yang hilang. Ia tidak tahu apakah Reynold dan Alice selamat, tapi ia berharap mereka berhasil bertahan hidup. Thesia kemudian datang menemuinya, menyadari bahwa Arthur tampak sedih. Ia meminta maaf atas sikap kasar ayahnya. Namun Arthur tidak marah dan mengerti alasan Alduin, mengingat sejarah panjang konflik antara elf dan manusia. Pembicaraan tentang orang tua membuat Arthur merasa cemas, khawatir mereka tidak akan menyambutnya setelah semua yang terjadi. Ia merasa bersalah tidak bisa melindungi keluarganya. Kemudian Thesia meraih wajah Arthur, mencoba meyakinkannya bahwa orang tuanya pasti akan senang melihat kembali suatu hari nanti. Tiba-tiba, lorong tempat mereka berdiri dipenuhi oleh kunang-kunang yang berkilauan. Dalam cahaya itu, Arthur mulai mengingat wajah orang tuanya yang selalu menunjukkan cinta padanya. Ia menyadari bahwa selama ini ia membiarkan trauma masa lalunya mempengaruhi penilaiannya, bahkan meragukan orang-orang yang tulus padanya, seperti meragukan Thesia. Namun, saat itu juga, sebuah serangan sihir meluncur ke arah Thesia. Arthur dengan cepat bersiap menyerang penyerang tersebut untuk menangkapnya, dan secara terkejut mengetahui bahwa yang menyerang Thesia adalah Virion. Arthur tidak percaya bahwa Virion yang seharusnya melindungi cucunya tega berusaha membunuhnya. Virion pun menjelaskan bahwa ia tidak berniat melukai Thesia. Sihir yang ia lemparkan hanyalah kunang-kunang, jadi Thesia tidak akan merasakannya. Namun, ia kagum dengan kecepatan reaksi Arthur. Virion ingin memastikan apakah kekuatan Arthur yang bisa mengalahkan pedagang budak memang nyata, dan ternyata Arthur jujur. Thesia kemudian marah dan menyuruh Virion berhenti mempermainkan Arthur.
Tetapi Firion mengungkapkan bahwa ia tertarik untuk menguji kekuatan Arthur dalam pertarungan. Ia menciptakan pedang dengan sihir dan menjauhkan Thesia agar tidak terluka. Arthur pun setuju dan langsung menyerang. Namun Firion sangat cepat. Bahkan setelah Arthur menggunakan mana untuk meningkatkan kecepatannya, ia tetap tidak bisa mengejar Firion. Saat Arthur mencoba menyerang, Firion menghancurkan pedangnya dengan mudah. Pecahan pedang melayang ke arah Thesia dan Arthur melemparkan sisa pedangnya untuk melindunginya. Tanpa sengaja, Arthur melanjutkan pertarungan dengan mengandalkan mana. Firion membalas serangannya dengan kekuatan mana yang luar biasa, membuat Arthur hampir tidak punya kesempatan untuk menang. Namun, Arthur tidak menyerah dan berhasil mendaratkan satu pukulan di dahi Firion yang meskipun tidak banyak merusak, membuat Firion terkesan. Firion berniat melanjutkan pertarungan, tetapi Thesia mencubit kakeknya dan menyuruhnya berhenti. Arthur merasa terhormat karena seorang pria sekuat Firion menganggapnya pantas untuk diajak bertarung. Dalam percakapan mereka, Firion menawarkan untuk menjadikan Arthur muridnya. Arthur terkejut dan bertanya apakah Firion serius, dan Firion meyakinkan bahwa ia bukan bercanda. Ia pun menanyakan apakah Arthur bersedia menerima tawarannya. Arthur kemudian bingung untuk menjawab, terutama karena ia belum memberitahu orang tuanya bahwa ia masih hidup. Firion pun mengatakan ia tahu cara agar Arthur bisa segera berbicara dengan orang tuanya. Namun sebelum Arthur bisa menjawab, rasa sakit tajam kembali muncul di dadanya. Firion menyadari penyebabnya, yaitu Arthur mewarisi kekuatan yang disebut Beast Will, alias sebuah kekuatan dari binatang buas. Dan jika ia tidak menerima tawaran menjadi murid Firion, kekuatan itu akan membunuhnya. Dan inilah akhir dari episode 5. Terima kasih telah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, dan subscribe agar tidak ketinggalan video update lainnya.